Ya, selamat datang di Bahasa United. Kali ini gue akan membedakan terkait konten timnas Indonesia dengan Manchester United. Jadi Manchester United akan ada di konten Bahasa United. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana persiapan Manchester United melawan Crystal Palace di Selhurst Park, di mana kandangnya Palace ini sangat mengerikan. Sudah beberapa kali United tidak bisa berhasil membawa poin penuh di kandangnya Crystal Palace. Balik lagi, Crystal Palace juga adalah tim tanda kutip membunuh klub-klub besar, di mana di awal musim sudah membuat Liverpool kalah di menit terakhir. Dan kali ini kita akan bertandang ke Crystal Palace dengan tertati-tati. Kenapa gue bilang tertati-tati? Karena banyak pemain penting tidak bisa main di pertandingan ini. Yang kalian sudah tahu di mana Benjamin Sesko tidak akan bermain, dan Cunha yang gue harapkan bermain ternyata tidak bisa bermain juga dengan alasan bahwa belum kembali lagi terkait performanya, dan ternyata agak cukup riskan juga ya untuk cederanya Cunha di bagian kepala. Jadi sepertinya memang harus lebih banyak istirahat buat Cunha, ya mungkin akan bertanding di game week selanjutnya. Namun menurut gue ini adalah krisis buat Amorim, di mana dia harus memaksimalkan pemain yang ada. Pemain-pemain yang ada itu adalah pemain musim lalu, di mana tidak tampil konsisten. Baik lagi kita melihat pada pertandingan Everton tuh, luar biasanya Everton bermain dengan 10 orang pemain bisa mengalahkan United yang bermain dengan 11. Itu menjadi tanda tanya besar. Apakah ada krisis atau tidak? Harapan gue sebagai fans United tidak ada krisis sama sekali, karena yang kita harapkan ada bounce back di Crystal Palace atau di kandang Crystal Palace, di mana kita bisa mengambil poin penuh. Walaupun tantangan ini sangat-sangat sulit, balik lagi Crystal Palace saat ini benar-benar the giant killer dan tidak bisa dianggap remeh lagi, di mana pelatihnya Oliver Glasner, salah satu yang di awal musim dikatakan akan menggantikan Amorim di United, ini juga cukup besar namanya. Dia membawa Frankfurt menjadi juara Europa League 2 musim atau 3 musim lalu, dan bahkan musim lalu dia bisa mengalahkan City di final FA Cup dan membawa piala satu, kalau nggak salah hampir 100 tahun Crystal Palace bisa mendapatkan piala, dan ini adalah piala dipersembahkan oleh Oliver Glasner. Ini luar biasa. Sistemnya sama dengan sistemnya Amorim, namun Oliver Glasner lebih enak dan mungkin sudah menyatu dibanding para pemain United. Kemarin pada saat ada press conference mungkin sebelum pre-match lawan United, Oliver Glasner ditanya terkait performa United. Oliver Glasner secara terang-terangan menginformasikan bahwa United agak lebih baik dibanding musim lalu terkait performanya, terlihat di table, di mana mungkin Oliver Glasner lebih melihat ketenangan dan fighting spirit yang beda dengan musim lalu, yang itu mungkin jadi salah satu alasan yang harus diperhatikan oleh skuad Crystal Palace melawan United. Walaupun Crystal Palace musim lalu menang, setahu gue kayak menang 2 kali ya, home away, namun Oliver Glasner sepertinya tidak main-main untuk pertandingan ini, dan dia pasti harapkan 3 poin melihat United banyak ketidakseimbangan. Walaupun Lisandro Martinez kembali, tapi tetap Harry Maguire masih belum sembuh, dan bahkan yang di lini depan kita benar-benar kropos dan tidak ada penggantinya Sesko. Zirkzee belum bisa maksimal di depan, bahkan kemarin dengan di belakang Zirkzee, Ahmad dan Bomo itu tidak terlihat kompak dan tidak terlihat bagus. Ini akan menjadi tanda tanya dari sistem Amorim. Apakah akan ada perubahan? Apakah ada pemain yang sebelumnya belum bermain bisa bermain di pertandingan kali ini? Nanti kita akan lihat. Karena dilihat dari wawancaranya Amorim, masih banyak keraguan dari beberapa pemain yang masih cedera. Jadi
Amorim masih berpikir untuk mengutak-ngatik terkait strateginya melawan Crystal Palace. Lisandro Martinez sudah kembali, sepertinya dari Amorim akan membangku cadangkan, dia tidak akan masuk ke starting line up. Tapi baik lagi, kita tidak tahu di last minute seperti apa. Mungkin nanti pada saat pertandingan melawan Crystal Palace terlihat 1 atau 2 jam kemudian ada namanya di starting line up ataupun disubstitusi. Hanya harapan gue ketika adanya Lisandro Martinez akan ada lebih ketenangan di belakang, dan mungkin harapan gue lebih banyak lagi agar tidak adanya gol dan bisa membuahkan gol dari Lisandro Martinez. Seperti yang musim lalu, beberapa peran Lisandro Martinez sangat penting, di mana Lisandro Martinez umpan-umpan directnya luar biasa, itu yang kita butuhkan. Luke Shaw tidak terlalu buruk, namun dia tidak konsisten yang gue lihat. Baik lagi, kita akan melihat bagaimana ketika Lisandro Martinez benar-benar sembuh. Apakah Luke Shaw akan digeser ke depan atau tetap di posisi saat ini, dan Lisandro Martinez mungkin di tengah atau bahkan dia di pemain tengah. Kita akan melihat kondisi tersebut pada saat nanti mungkin 2 atau 3 berjalannya pertandingan. Karena ini agak krusial di lini belakang juga, dan lini tengah yang terlihat kemarin kebingungan untuk memberikan kreativitas ke depan, dan bahkan sama sekali tidak banyak peluang dari bola bawah. Lebih banyak memanfaatkan Zirkzee dari bola atas. Itu yang harus lebih banyak dicari solusinya buat Amorim. Karena ketika bola atas gagal, United harus bermain bola bawah, mungkin dari second line seperti tendangan jarak jauh, dan itu kemarin benar-benar belum ada atau jarang, saya hanya Casemiro mungkin yang ada tendangan dari luar kotak penalti, yang harapannya para pemain United nanti ada memberikan efek kejut dan membuka peluang buat United atau para pemain United lainnya bisa masuk ke dalam. Kalau misalnya sama seperti atau Everton melawan Everton, di mana kita hanya memanfaatkan ketinggi badannya Zirkzee, itu akan menjadi bumerang, di mana pemain-pemain Crystal Palace sudah sangat jeli terkait bola atas dan mereka lebih menguasai seperti dibanding United. Kemarin juga banyak dikritik di sisi kiri, di mana Dorgu tidak maksimal. Menurut gue memang agak jelek, dan salah satu pembelian buruk United saat ini ya. Gue nggak bisa bilang nanti ke depannya, karena dari segi kontrol, cara giring bola benar-benar Dorgu payah banget, dan ketika diganti Dalot juga sama aja nggak membuahkan hasil. Ini harus benar-benar Amorim bisa mengambil keputusan langkah jitu untuk bisa melawan Crystal Palace. Apakah Diego Lane akan masuk ke starting line up atau masuk di bangku cadangan, dan harapannya Lisandro Martinez akan main di belakang bersama trio Yoro Delik. Kita lihat nanti. Tapi gue harus menurunkan ekspektasi gue. Harapan gue selalu menang, tapi ketika kondisi pemain ataupun banyaknya cedera di pemain depan, sepertinya kita mengambil seri udah sangat untung. Tapi kalau dari sisi hati gelap gue, harapannya ya pasti menang lah ya. Karena dimanapun United bermain ya kita harus menang. Cuman melihat kondisi pemain kita melawan Everton lawan 10 aja kita kalah, apalagi nih lawan Crystal Palace di kandang Crystal Palace. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak para fans juga, udah kayak kayaknya kalah. Ya tapi kita harus optimis, dimana kita harus menang. Dan gue rada kesal banyak media ataupun fans luar benar-benar membuka backgroundnya para asistennya Amorim. Menurut gue itu tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mendorong para pemain lebih semangat lagi dan bisa memberikan fighting spirit di lapangan dan memberikan 3 poin untuk United. Dan bahkan setiap pertandingan harus memberikan semua demi lambang di dada, dan itu harus dipastikan untuk semua pemain mengerjakan tugasnya dengan baik. Kayaknya Amorim kemarin tuh berkobar-kobar, mungkin dia juga mungkin ya mukul TV kayak season lalu, melihat para pemainnya tidak bisa menjalankan instruksinya, dan kayaknya Dorgu tidak akan dimainkan. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi kalau Dorgu nggak dimainkan berarti ada darurat di sebelah kiri, dan
harapan gue sih sebenarnya Mazraoui di kiri. Kenapa nggak Mazraoui? Nah itu yang harus bisa dilihat. Dorgu sebenarnya ketika di season lalu itu terlihat bagus di sisi kanan. Mungkin karena kritik Amorim jadi pindahin ke kiri lagi kali ya. Karena kalau Dorgu di kanan kayak kelihatannya lebih cair dan lebih enak. Itu mungkin adalah perubahan dari segi taktik yang gue harapkan. Tapi baik lagi, apakah Amorim akan melaksanakan tersebut? Ya, I don't know. Ya harapannya semua pemain dari belakang sampai depan lebih kompak, lebih cair, tidak banyak memikirkan tekanan dari media atau fans, fokus di dalam lapangan. Yang terlihat di pertandingan sebelumnya itu benar-benar ketika melawan 10 orang kebingungan. Sama seperti yang gue katakan, dan Amorim ternyata benar mengatakan bahwa pemain bingung ketika melawan 10 orang. Padahal sebelumnya pernah kita melawan 10 orang melawan Chelsea dan membuahkan hasil. Dan ini agak kebingungan. Balik lagi, para pemain United benar-benar menyusahkan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan 3 poin. Bahkan 1 poin pun mereka benar-benar tidak belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apakah salah Amorim? Menurut gua tidak. Mungkin banyak para fans menyalahkan karena taktiknya itu aja, tidak ada perubahan. Gue percaya sama Amorim, sebenarnya dia ingin merubah sistemnya atau formasinya, tapi dengan cara para pemain mengikuti arahan dengan sistem ini, gue yakin sama dengan kepalanya Amorim. Ketika mereka berhasil atau pemain-pemain berhasil dengan formasi 3-4-3, Amorim dengan leluasanya akan memutar balikan dengan 4-4-2, 4-5-1, whatever, pasti seperti itu. Yang gue lihat dari kacamata besar gue, bahwa Amorim benar-benar ingin para pemain mengikuti arahannya, dan ketika ada perubahan itu lebih cepat cair. Dan banyak para pandit juga mengatakan 3-4-3 itu sangat sulit, sangat rigid, dan tidak bisa dilakukan dengan cara menempatkan pemain benar-benar harus memaksimalkan keadaan. Harus benar-benar man to man yang seperti dibilang sama Ole, dan tidak bisa dianggap remeh ketika berhasil. Dan baik lagi, United saat ini belum berhasil, tapi gue melihat sudah ada peluangnya, di mana mungkin ketika ada pemain tengah baru masuk itu akan menjadikan tenaga baru di tengah dan akan lebih cair. Karena kalau saat ini gue lihat tidak banyak cair ketika ada Casemiro dan Bruno. Baik lagi mereka sudah kepala 3 dan stamina sangat terlihat ketika lawan Liverpool. Mereka langsung capek di menit 60 atau 70, dan itu harus benar-benar dipikirkan oleh manajemen United, karena dikit lagi jendela transfer akan dibuka. Ini adalah peluang bagi para manajemen untuk melihat apakah bisa membawa pemain tengah untuk melengkapi apa yang diinginkan sama Amorim. Yang gue bilang di sebelumnya, Baleba adalah salah satu kunci. Walaupun Anderson itu lebih good, tapi kayaknya lebih butuh si Baleba. Balik lagi, ketersediaan dan yang dipunya atau duit yang ada di kas United, apakah bisa membeli mereka? Tergantung lagi, mereka lagi mengotak-otik apakah bisa menjual pemain dan lain-lain. Itu sedang dipertimbangkan, tapi melihat kondisi saat ini sepertinya tidak akan ada pembelian. Ya harapan gue tiba-tiba United beli dan bisa membuahkan hasil, dan bisa jadi kita akan masuk ke Europa League ataupun ke Champions League. Itu harapan gue. Tapi ya balik lagi, semua ada di sisi manajemen untuk kedatangan dan keluar para pemain. Bisa jadi kalau misal United beli, ya harus keluar. Berarti yang bisa dijadikan uang ya hanya Bruno Fernandes, karena sebagian seperti tidak bisa diuangkan dan malah menjadi sosok kunci di skema 3-4-3 ini. Yang sebelumnya gue sampaikan di konten gue, yaitu terkait sistem di lini belakang, di mana lini belakang membantu pressure penyerangan itu luar biasa. Ya kayak Luke Shaw sama De Ligt seperti itu tidak akan menjadikan mereka dijual, karena itu jadi sosok kunci di pertahanan. Walaupun Luke Shaw agak banyak ups and down, tapi
dengan adanya dia lebih tenang, lebih bisa cair. Oke, itu aja harapan gue menang. United menang dengan 0-2 dan bisa membawa kemenangan lebih tinggi lagi atau lebih banyak lagi. Harapan gue musim 05, tapi ya baik lagi kalau misalnya dari segi netral ya United harapannya bisa terseri saja sudah bagus, tapi kalau sebagai fans ya gue harapannya bisa menang. Mungkin itu saja untuk pembahasan bahasa United yang pertama ini. Nanti kita akan bahas setelah pertandingan selesai, dan semoga di hari esok atau di pertandingan melawan Crystal Palace gue bisa melaksanakan live streaming atau live reactionnya. Sampai jumpa di bahas sepak bola selanjutnya. Ciu, bye bye.